Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Mudah-mudahan pagi ini kita selalu dalam lindungan Allah. Nah anak-anak ibu, setelah ini akan ada video pembelajaran yang ibu berikan. Apa yang ibu sampaikan nanti mudah-mudahan dapat kalian pahami. Namun sebelum itu marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Kita masuk materi kita yang terakhir, yaitu wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melaksanakan haji wada dan kembali dari haji wada setelah Allah menurunkan firman-Nya. Setelah itu Rasulullah mulai mengucapkan kalimat dan melakukan sesuatu yang menyiratkan perpisahan beliau terhadap pada haji wada tersebut. Kemudian di Madinah beliau berziarah ke makam Baqi, mendoakan keluarganya, juga menziarahi dan mendoakan syuhada perang Uhud. Beliau juga berkhutbah kepada para sahabatnya dan pesan kepada orang-orang yang masih hidup. Pada akhir bulan Syafar tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad mulai mengeluhkan sakit kepala. Beliau merasakan sakit yang sangat berat. Sepanjang hari-hari sakitnya, beliau banyak berwasiat, di antaranya adalah: pertama, beliau mewasiatkan agar orang-orang musyrik dikeluarkan dari Jazirah Arab. Yang kedua, beliau berpesan untuk berpegang teguh dengan Al-Quran serta As-Sunnah. Yang ketiga, yaitu pasukan Usamah bin Zaid hendaknya tetap diberangkatkan memerangi orang-orang Romawi ketika itu. Yang keempat, beliau berwasiat agar berbuat baik kepada orang-orang Ansor. Yang kelima, beliau juga berwasiat agar menjaga sholat dan berbuat baik kepada para budak. Beliau juga mengecam dan melaknat orang-orang Yahudi yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Lalu beliau melarang kuburan beliau dijadikan berhala untuk disembah. Di antara pesan beliau adalah agar orang-orang Yahudi dikeluarkan dari Jazirah Arab. Beliau juga berpesan kepada umatnya tentang dunia. Janganlah berlomba-lomba mengejar dunia, agar dunia tidak membuat umatnya binasa sebagaimana umat-umat sebelumnya binasa karena dunia. Dalam keadaan sakit berat, beliau tetap menjaga adab terhadap istri-istrinya dan adil terhadap mereka. Nabi meminta izin para istri-istrinya untuk dirawat di rumah Aisyah. Mereka pun mengizinkannya. Karena sakit yang kian terasa berat, Nabi Muhammad memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami masyarakat. Abu Bakar pun menjadi imam sholat selama beberapa hari di masa hidup Rasulullah. Sehari sebelum Rasulullah wafat, beliau bersedekah beberapa dinar dari uang beliau ketika itu.
Pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi Muhammad wafat hari itu. Hari itu adalah waktu duha yang penuh kesedihan. Wafatnya manusia syahid, anaknya Adam. Bumi kehilangan orang-orang yang paling berarti yang pernah singgah di atas bumi. Aisyah bercerita, kepala beliau terbaring tidur di atas pahaku. Beliau pingsan, kemudian saat tersadar mengarahkan pandangannya ke atas seraya berucap Allahumma ar-Rafi'. Beliau memilih berjumpa dengan Allah di akhirat. Beliau wafat setelah menyempurnakan risalah dan menyampaikan amanah. Berita di pagi duka itu menyebar di antara para sahabat. Dunia terasa gelap bagi mereka yang bersedih karena berpisah dengan Al-Khalil Al-Mustaf. Hati-hati mereka bergoncang ketika itu, tak percaya bahwa kekasih mereka telah tiada, hingga di antara mereka ada yang menangis kemudian terisak-isak. Abu Bakar hadir, duduklah Umar kerintah itu. Diperintahkan oleh Abu Bakar kepada Umar. Namun Umar menolak duduk. Orang-orang mulai mengalihkan diri dari Umar menuju Abu Bakar. Kata Abu Bakar ketika itu, "Amma ba'du, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka Muhammad telah wafat. Siapa yang menyembah Allah, maka Allah tidak akan pernah wafat." Mendengar ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, orang-orang ketika itu seakan merasakan ayat itu baru turun hari itu. Mereka begitu larut dalam kesedihan. Mereka merasakan kosong. Bagaimana tidak? Mereka ditinggalkan orang yang paling mereka cintai, orang yang mereka rindukan untuk berjumpa setiap harinya. Orang yang lebih mereka cintai dari ayah, ibu, dan semua manusia. Mereka lupa akan ayat itu yang mereka diingatkan oleh Abu Bakar, orang yang paling kuat hatinya di antara mereka. Nah, Ibu, demikianlah materi kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Setelah video ini akan ada pertanyaan yang Ibu berikan, tugas yang Ibu berikan kepada anak-anak Ibu, silakan kalian kerjakan. Kita berjumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.